Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel ini dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Menjelang pemilu atau pemilihan kepala daerah serentak pada bulan November yang akan datang, ini sudah mulai ramai diberitakan oleh berbagai media, baik media resmi maupun media sosial. Untuk di Jakarta ini memang paling banyak menyedot perhatian karena memang Jakarta seperti banyak dibicarakan karena menjadi barometer untuk pemilihan di seluruh Indonesia. Hal itu selalu saja diperbincangkan, apalagi calon-calonnya. Kemarin itu ramai ada penjegalan Anies Baswedan sehingga tidak bisa mencalonkan atau tidak bisa dicalonkan. Karena ini yang kemudian maju di Pilgub Jakarta adalah satu pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, kedua pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, dan ketiga ini saya nggak hafal ini. Jadi ada tiga paslon salon. Ridwan Kamil dan Suswono itu dicalonkan atau didukung oleh 8 lebih partai ya. Sementara Pramono Anung dan Rano Karno hanya didukung oleh satu partai, yaitu PDI Perjuangan. Banyak kemarin itu sebelum berlangsung pendaftaran itu kan banyak ramai warga-warga Jakarta yang tetap menghendaki Anies Baswedan maju di Pilgub, tetapi kemudian kan tidak bisa. Nah, tentu saja warga Jakarta kan tidak memiliki calon yang tadinya diidam-idamkan. Nah, kira-kira kemana suara Anies Baswedan akan berlabuh gitu kan? Artinya nanti mereka yang tadinya mendukung Anies Baswedan, apakah nanti akan mencoblos Pramono Anung, Ridwan Kamil? Seperti diketahui Jakarta ini pemenang pileg kemarin itu adalah untuk Jakarta, untuk wilayah Jakarta adalah Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera yang awal-awalnya itu sudah mendeklarasikan Anies Baswedan untuk maju menjadi calon gubernur Jakarta bersama Sohibul Iman, tetapi kemudian tidak sabar PKS sehingga kemudian meninggalkan Anies. Ini kemana suara atau suara-suara yang mendukung Anies Baswedan nanti di pilkada atau di Pilgub Jakarta November yang akan datang? Mari kita ikuti dialog di TV One yang menghadirkan narasumber antara lain adalah pengamat politik dari UIN, Adi Prayitno. Kalau kita menggunakan masyarakat Jakarta itu dalam perspektif yang rasional, mereka ini adalah pemilih kritis, tentu perspektifnya dua hal. Pertama dari kualitas individual, jadi masyarakat Jakarta sebisa mungkin kualitas hidupnya itu meningkat, terutama di bidang ekonomi. Kalau hari ini pendapatannya 4 juta, sebisa mungkin pendapatannya bertambah, bisa 4,5 juta dan 5,5 juta, dan jumlahnya harus lebih banyak. Kalau itu yang dirasakan oleh masyarakat pemilih kita ini, bukan tidak mungkin janji yang disampaikan oleh para kontestan ini akan dipilih. Yang kedua tentu secara kebijakan politik ya, karena apapun orang di Jakarta ini nggak cukup punya uang yang memadai untuk kebutuhan kehidupan mereka. Yang paling penting bagaimana kebijakan-kebijakan yang selama ini membuat Indonesia jauh lebih bagus. Soal macet, tentang polusi, tentang banjir, tentang kesemrautan, tentang disparitas antara yang jantung kota dengan pinggir kota, antara yang Jaksel dengan barat dan utara, itu kan jauh sekali pembangunannya. Kalau kebijakan-kebijakan itu juga dirasa, saya kira orang Jakarta akan berpikir bahwa dia adalah
sebagai calon yang sangat rasional untuk mereka pilih. Oke, Mas Adi, kalau tadi Mas Adi bilang ini marketing politik untuk menggapai suara hati masyarakat, salah satu ceruk besar yang kemudian harus diambil adalah kan suara-suara pemilih Pak Anies sebelumnya, yang kemudian saat ini mungkin masih ada yang bingung begitu. Dan kalau saya bisa tarik benang merah, mereka menawarkan akan melanjutkan program-program Pak Anies yang bagus, katanya seperti itu. Tapi dari jagoan-jagoan yang kita lihat, yang kita dengar, sepertinya kok tidak menonjolkan ke sana begitu. Justru seperti ingin memisahkan diri dari apa yang sudah dilakukan Pak Anies Baswedan. Anda melihatnya seperti apa? Ya, pemilih Anies itu kan sebenarnya tidak semuanya loyal, tidak semuanya strong ya. Mayoritas mereka sebenarnya masih terafiliasi ke banyak calon. Sangat tergantung bagaimana sentuhan-sentuhan akhir. Dan saya membaca pemilih-pemilih yang tidak loyal dan tidak strong itu adalah mereka yang sebenarnya terkonfirmasi dalam banyak hal. Dia menganggap perspektif personal, kehidupan mereka itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu menjadi preferensi pilihan politik utama. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tingkat golput di Jakarta itu tinggi, bagi saya itu sangat spekulatif. Yang ideologis mati-matian membela Pak Anies itu juga nggak terlampau banyak, Pak. Anggap saja pemilih Anies itu 30%, paling sisanya 7-6%. Selebihnya mereka ke TPS toh. Akan memilih kandidat yang menurut mereka rasional, terukur. Jadi kalau dalam perspektif masa semacam ini yang digunakan, maka sangat sangat eligible kalau para kontestan itu sudah harus mulai mengidentifikasi bagaimana kebijakan-kebijakan yang selama ini dibuat baik gitu ya. Misalnya soal JIS, soal reklamasi harus mulai dikonfirmasi kepada pemilih. Suka tidak suka itu, karena memang itu adalah satu keputusan politik yang dalam banyak hal membuat Anies di 2017 yang lalu juga disukai. Terlepas isu politik identitas, terlepas ada isu soal adanya isu agama ataupun demo 212 yang cukup panjang saat itu, dulu sebelum ada isu agama, ketika Anies bilang jadi gubernur ingin stop reklamasi, orang happy dan senang, ini bagus karena reklamasi saat itu dianggap merugikan rakyat, meski dalam prakteknya reklamasi masih aja jalan. Itu lain hal. Tapi sebagai sebuah janji politik ini kan menarik. Termasuk misalnya soal Jaklingko itu kan menarik idenya. Tapi ide-ide lain soal DP rumah 0% kan nggak pernah terjadi. Artinya apa? Kebaruan-kebaruan ini sepertinya membuat kenapa warga Jakarta dalam level kebijakan juga mencari siapa sebenarnya pemimpin yang oke. Kang Emil itu bagus, dia bikin rumah di atas stasiun, itu bagus, Pak. Tinggal bagaimana ini dieksplanasi dan diterjemahkan supaya ini betulan terjadi, bukan hanya sebatas konsep, karena orang Indonesia nggak nyambung. Di Jakarta masih belum nyambung itu. Belum kebayang gitu kayaknya. Iya, ada rumah di atas stasiun, itu belum ada yang memikirkan, dan itu menurut saya cukup bagus. Begitupun misalnya dengan kebijakan-kebijakan Pramono dan Rano Karno. Misalnya sekolah swasta gratis, itu harus diterjemahkan tuh. Sekolah-sekolah yang internasional yang hanya segelintir orang bisa mengakses, orang kampung nggak, saya ingin sekolah di tempat itu bisa gratis, kan luar biasa, Pak. Mimpi juga kita sekolah yang kayak di Cilandak itu, ataupun di Binus yang ramai itu, Pak. Kan kita nggak sanggup sekolahkan anak-anak kita di dunia internasional yang saya kira kapasitasnya memang di atas rata-rata. Ataupun Dharma Pangrekun tuh bisa tidak konspirasi internasional itu di tempat lain boleh, tapi di Jakarta tidak. Kan itu orang pengen tahu juga bagaimana konsepnya.